Di balik lahirnya organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama atau NU lahir pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi. NU merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Nusantara bahkan di dunia. NU lahir dari kecemasan para ulama setelah keruntuhan Khalifah Utsmaniyah. Umat Islam seperti tidak punya induk yang bisa menyatukan mereka. Akibatnya Raja Ibnu Saud berkeinginan menerapkan asas tunggal yakni Wahabi di Mekah. Juga menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam. Maka kalangan pesantren merespon dengan membuat delegasi sendiri yang dinamai dengan Komite Hijaz yang diketuai oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah yang berhasil mengubah niat Raja Saud untuk mengubah Islam menjadi satu madhab saja, madhab Wahabi. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah punya gagasan yang langsung disampaikan kepada Mbah Hasyim Asy'ari untuk mendirikan Jam'iyah. Namun Mbah Hasyim tidak lantas menyetujui terlebih dahulu sebelum ia melakukan solat istikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah. Sikap bijaksana dan kehati-hatian Kiai Hasyim Asy'ari dalam menyambut permintaan Mbah Wahab Hasbullah juga dilandasi oleh berbagai hal. Di antaranya, Kiai Wahab menyadari bahwa posisi Mbah Hasyim saat itu adalah tokoh berpengaruh. Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin menceritakan, Kiai Haji Hasyim meminta restu pada sang guru Kiai Khalil Bangkalan yang juga guru Mbah Wahab. Dari petunjuk tersebut, As'ad muda yang ketika itu menjadi santri Mbah Khalil Bangkalan berperan sebagai mediator antara Mbah Khalil dan Mbah Hasyim. Khairul Anam dalam pertumbuhan dan perkembangan NU 2010 menjelaskan, ada dua petunjuk yang harus dilaksanakan oleh As'ad sebagai penghubung atau wasilah untuk menyampaikan amanah Mbah Khalil kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Hal itu merupakan bentuk komitmen dan takzim santri kepada gurunya, apalagi terkait persoalan-persoalan penting dan strategis. Ditambah tidak mudahnya bolak-balik dari Bangkalan ke Tebu Ireng di tengah situasi penjajahan saat itu. Petunjuk pertama, pada akhir tahun 1924, santri As'ad diminta oleh Mbah Khalil untuk mengantarkan sebuah tongkat ke Tebu Ireng. Penyampaian tongkat tersebut disertai ayat Al-Quran surah Toha ayat 17-23 yang menceritakan mukjizat Nabi Musa. Petunjuk kedua, kali ini akhir tahun 1925, santri As'ad kembali diutus Mbah Khalil untuk mengantarkan seuntai tasbih lengkap dengan bacaan Asmaul Husna, Ya Jabbar, Ya Qahar, ke tempat yang sama dan ditujukan kepada orang sama, yaitu Mbah Hasyim. Setibanya di Tebu Ireng, santri As'ad menyampaikan tasbih yang dikalungkannya dan mempersilakan Mbah Hasyim untuk mengambilnya sendiri dari leher As'ad. Bukan As'ad bermaksud tidak ingin mengambilkannya untuk Mbah Hasyim, melainkan As'ad tidak ingin menyentuh tasbih sebagai amanah dari Mbah Khalil kepada Mbah Hasyim. Sebab itu, tasbih tidak tersentuh sedikit pun oleh tangan As'ad sepanjang perjalanan dari Bangkalan ke Tebu Ireng. Setelah tasbih diambil, Mbah Hasyim bertanya kepada As'ad, apakah ada pesan lain lagi dari Bangkalan? Kontan As'ad hanya menjawab, Ya Jabbar, Ya Qahar. Dua Asmaul Husna tersebut diulang oleh As'ad hingga 3 kali sesuai pesan sang guru. Mbah Hasyim Asy'ari kemudian berkata, Allah telah memperbolehkan kita untuk mendirikan Jam'iyah. Untuk lambang NU sendiri merupakan hasil istikharah dari Kiai Ridwan atas permintaan Kiai Haji Wahab Hasbullah yang kemudian oleh Kiai Wahab ditambahkan lambang tali jagat. Itu adalah istikharah Kiai Nawawi Sidogiri, dawuh beliau. Dan tali jagat tersebut disimpul menjadi 2 ikatan adalah yang berarti dari hablum minallah atau hubungan manusia dengan Allah dan hablum minan nas atau hubungan manusia sesama manusia. Dari proses lahir dan batin yang cukup panjang itu menggambarkan bahwa liku-liku lahirnya NU tidak banyak bertumpu pada perangkat formal sebagaimana lazimnya pembentukan organisasi. NU lahir berdasarkan petunjuk Allah.
Di sini, fungsi ide dan gagasan tidak terlihat mendominasi meskipun tetap menjadi pijakan penting. Faktor penentu adalah konfirmasi kepada Allah melalui ikhtiar lahir dan batin.